cahaya Ramadan. Loh, ini udah mulai ya? Kok Kak Taufik belum datang ya? Di mana ya Pak? Aku telepon sebentar deh. Halo. Assalamualaikum Bu. Ya Allah, waalaikumsalam. Dari mana Kak Taufik? Masya Allah, ini udah mulai loh. Tadi aku kaget juga tiba-tiba udah mulai ini. Tapi, wah, dari mana? Kok bisa ngantuk? Ini kan udah mau mendekat akhir Ramadan. Jadi kan kita kan harus mulai iktikaf di masjid. Terus kalau misal iktikaf, kok sekarang masih ngantuk? Sorry. Ini ternyata udah kita buka ya? Udah. Jadi kalau kata guru-guru kita dulu kan, semakin mendekati akhir Ramadan, kita kan harus mulai memperbanyak iktikaf di masjid. Betul. Nah itulah mungkin kenapa hari ini agak sedikit ngantuk, Rum. Oh, soalnya baru bangun. Gara-gara iktikafnya udah malam banget ya, sampai nggak sahur. sih? Bener nggak sih begitu? Ya bener sih, tapi kita kayaknya perlu ini ya, perlu tanya ya, kayak yang lebih pinter gitu. Harusnya itikaf itu nggak mengganggu kita beraktivitas ya. Oh iya sih, betul. Cocok. Arum udah punya narasumbernya hari ini? Udah punya. Sekarang kita panggil narasumber panggil kita beliau pada sore hari ini. Ah, ini beliau sepertinya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz. Mbak Arun dan Mas Taura. Assalamualaikum Ustaz. Taura itu Taufik Rahmat. Silakan Ustaz. Masya Allah. Pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, hari ini kita akan bicara tema yang sangat menarik sekali, bicara tentang tuntunan dan
keutamaan iktikaf. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Zulkarnain. Beliau adalah pengasuh Pondok Tahfiz Al-Quran Al-Fatih Bantul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi saya baru datang ngantuk. Itu betul nggak Ustadz? Kalau gara-gara kita iktikaf, kemudian kita jadi sampai kecapean gitu Ustadz? Ngantuk itu kan manusiawi. Tapi kalau ngantuknya itu sampai mengganggu aktivitas gitu Ustadz, sedangkan alasan beliau ini tadi habis iktikaf gitu. Ya. Gini, kalau bicara tentang iktikaf, itu adalah bagian daripada satu keutamaan Ramadan yang diharapkan, indahnya ibadah yang dilaksanakan biasanya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi kalau andai kata tadi Mas Taufik bilang ngantuk karena iktikaf, dan luar biasa sekali. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Apalagi dia dengan iktikaf mengisi suatu ibadah sunnah saat dia berada dalam masjid yang tujuannya tidak lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan amaliyah tambahan yang membuat semakin totalitas dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah. Berarti termaafkan. Apanya Ustaz Zul mendukung saya ini Ustaz. Nah, Mas An dukung Mbak Arum nanti nggak bisa pulang. Ustaz, ini kita hari ini bicara tentang tema kita iktikaf. Ya. Jadi coba kita pahamkan juga ke masyarakat dan para pemirsa TVRI Ustaz. Sebenarnya kenapa sih tema iktikaf ini penting untuk kita angkat Ustaz? Ya, kalau bicara tentang tema kita iktikaf dan kenapa penting untuk bisa dibahas dan dibicarakan, yang pasti ketika kita membahas tentang iktikaf itu kan makna dalam bahasa Arab ini kan akafa gitu ya, artinya bagaimana dia berdiam dalam kondisi baik-baik ataupun buruk, itu semua ketika dia nanti masuk kepada secara bahasa dan secara istilahnya baru dia nanti ketemu berdiam di dalam sebuah masjid untuk melakukan amaliyah dan merupakan ibadah sunnah yang hakikatnya dia berusaha untuk sampai kepada ketenangan hati, ketenangan jiwa untuk bisa meraih kedekatan diri kepada Allah hingga dia permasalahan dan problematika yang ada bisa teratasi dengan solusi yang seketika. Itulah kata Allah penting dan manfaatnya orang takwa, karena iktikaf adalah bagian amaliyah untuk mendekatkan diri pada Allah mencapai derajat muttaqin. Masya Allah. Penting sekali iktikaf itu. Ustaz, tadi Ustaz sempat menyinggung tentang definisi Ustaz. Iya. Untuk memahamkan masyarakat juga Ustaz dengan sederhana, iktikaf, definisi sederhananya apa Ustaz? Apa saya masuk masjid, kemudian tiba-tiba udah dikatakan iktikaf, atau gimana definisi sederhananya Ustaz? Jadi kalau bahasa sederhananya secara bahasa tadi ya, dia menetap. Menetap untuk urusan baik atau buruk, maksudnya dalam kata bahasa Arab aslinya tadi. Tapi kalau misalnya tentang definisi dari iktikaf itu adalah suatu ibadah sunnah yang dilaksanakan di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah agar paham tentang kepribadian dirinya sendiri sehingga dia bisa mengintrospeksi dan mengevaluasi seperti apa aku ini, sehingga dengan demikian dia bisa mawas diri dengan memperbanyak istighfar dan dia juga berusaha untuk bisa mencoba menambah amaliyah dengan mendekatkan diri kepada Allah berkaitan dengan ibadah apapun, termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 125 itu sendiri, bagaimana masjid itu memang untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf dan juga orang yang sholat dan sujud di dalamnya, insya Allah. Wah, ini menarik sekali. Arum, kita sudah kedatangan teman kita untuk membahas tentang lebih dalam ini dan tentu saja untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Siapa teman kita Arum hari ini? Jadi di sini udah ada Fakih Ustadz di sebelah sana. Dia sekarang siap untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Untuk membaca surat apa, Fakih? Hari Insya ini? Allah surat Al-Baqarah 187. Wah, itu keren lagi itu. Ya. Silahkan. Boleh ya dibaca ya? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العلي العظيم. Terima kasih Fakih untuk bacaan Al-Qur'annya Al-Baqarah 187 ya. Betul. Fakih pernah beriktikaf di masjid? Pernah. Pernah. Di bulan Ramadan ini atau di luar bulan Ramadan? Kalau di luar Ramadan bisa juga. Bisa juga. Kan tinggal diniatin aja sebetulnya. Masya Allah. Yang penting Fakih pernah. Pernah. Nah, Ustadz, ini ternyata ada juga yang pernah di bulan Ramadan, ada yang khusus di bulan Ramadan. Tapi sebelum ke sana Ustadz, Al-Baqarah 187 sebenarnya ingin bicara tentang apa Ustadz? Itu deh, libasukum hunna libasukum anta libasuhun. Artinya berkaitan dengan iktikaf itu, yang sesuatu yang dilarang di situ ketika walaupun dia suami istri nggak boleh berhubungan. Itu dibaca di ayat 187 pada surat Al-Baqarah tadi. Artinya salah satu di antara yang bisa membatalkan daripada iktikaf itu adalah hubungan suami istri. Di ayat 187 tadi membahas tentang itu juga, dan berkaitan dengan di ayat 125 itu kaitannya bahwa kita beriktikaf di masjid. Jadi iktikaf yang tadi disampaikan oleh Mas Taufik Rahman dan Mas Fakih juga menyampaikan bahwa iktikaf itu nggak mesti harus Ramadan. Di luar bulan Ramadan juga bisa, yang penting dia di dalam masjid. Okay. Jadi syaratnya itu, rukunnya itu dalam masjid. Kuncinya niat. Nah, pertanyaannya, kenapa di bulan Ramadan? Karena ada yang utama di situ adalah ketika kita berharap esensi dari iktikaf ini mengejar indahnya Lailatul Qadar. Oh, itulah kenapa di banyak masjid 10 malam terakhir gitu Ustaz. Iya, dan Rasulullah sampaikan demikian. Sampai Rasulullah itu 10 malam terakhir itu tidak pulang, bahkan istri Nabi, salah satu istri Nabi namanya Sofiyah itu membawakan makanan ke masjid di tempat Rasulullah beriktikaf. Beda memang laki-laki sama perempuan, walaupun boleh untuk perempuan untuk iktikaf di masjid, tapi syaratnya ada, dia harus menghindarkan daripada yang namanya fitnah. Jadi kalau dia sudah menjadi seorang istri, dia harus izin suaminya. Tapi kalau baiknya lagi bersama-sama suami istri. Tapi kalau dia belum berumah tangga, dia minta izin daripada orang tuanya, ayahnya atau saudaranya muhrimnya. Dan yang kedua, dia tidak boleh dalam keadaan haid. Nah, yang ketiga, jangan ada pekerjaan utamanya ditinggal, misalnya dia lagi menyusui atau apa, yang hal-hal yang utama. Sedangkan laki-laki tanpa syarat. Kalau begitu timbul protes, kok enggak sama emansipasi? Gitu ya? Sangat emansipasi. Wanita tadi seperti istri Nabi yang menyediakan fasilitas untuk Nabi itikaf, pahalanya didapatkannya untuk pahala seperti orang yang itikaf. Insya Allah.
Gimana Rum? Jadi semangat untuk itikaf? Semangat. Semangat abis ini. Di sini itikaf. Ustaz, terus ada yang bilang ini di canda-candaan Ustaz, canda-candaan masyarakat di sosmed gitu. Saya itikaf kok tapi di kafe ya. Ini salah Ustaz, salah Iya, kaprah pasti Ustaz ya. Iya, kan ada syarat iktikaf, ada rukun iktikaf. Berarti memang harus di masjid itu tadi ya Ustaz? Iya. Kalau di kafe namanya ngopi. Oh iya juga. Saya menetap kok tapi di kafe. Kalau ini Gitu. iktikaf, itu kopi. Jauh, Ustaz, ya, beda. Jangan, Ya. jangan. Nggak, jadi gini, ada syaratnya. Syarat iktikaf itu kan pertama dia muslim. Masih. Jadi kalau dia ngaku saya mau iktikaf, padahal dia nggak ke masjid sebagai ibadah seorang muslim, nggak bisa. Yang kedua dia sudah balik. Yang ketiga dia berakal, dan kemudian kalau kita pahami lagi ada hal-hal yang juga tidak boleh kan dalam iktikaf kan gitu. Berkaitan dengan itu juga, sebelumnya kaitan dengan tadi kok di kafe, padahal rukunnya iktikaf itu dia niat dan kedua berada di dalam masjid. Gugurlah sudah yang di kafe tadi, apalagi di mall tadi Ustaz ya. Keluar aja dari masjid gugur. Oh, keluar dari masjid langsung gugur. Kalau tanpa ada Uzur. ujur yang besar, misalnya kebutuhan kepentingan manusia seperti dia ke toilet, memang ada itu lain waktu. Tapi ketika dia memang hanya, makanya nanti gini Mbak Arum sama Mas Taufik, iktikaf itu kan nanti mau pilih dari mazhab mana gitu. Oh, ada. Kalau dari mazhab Maliki itu bisa kita pahami batas minimal iktikafnya ada. Nah, gimana Ustaz? Ya, mulai dari waktu dia mulai saat subuh sampai nanti kembali 1 hari gitu. Jadi ketika batas maksimalnya itu ya nanti diawali dari masuk tanggal 21 Ramadan ya. Jadi tanggal 19 malam 20 itu udah afdol-afdolnya ya. Tapi tanggal 21 Ramadan sampai akhir Ramadan, disitulah yang sampai dikatakan batas iktikaf itu di akhir 10 hari Ramadan. Tapi ketika di mazhab Imam Syafi'i yang dikatakan batas minimal yang dikatakan iktikaf itu ketika dia masuk ke dalam masjid, dia niatkan untuk iktikaf dalam bacaan tasbih, dalam istilah saat tumakninah, dia berada langsung seketika itu sudah namanya iktikaf. Oh, lebih singkat berarti waktunya Ustaz? Bukan lebih singkat, begitu diberi kemudahan yang luar biasa sehingga ketika itu dia keluar beraktivitas, kemudian masuk kembali dengan niat untuk iktikaf. Dengan awal bersama nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Ada juga loh iktikaf fardhan. Tahu iktikaf yang wajib? Ada iktikaf wajib. Kalau itu dijadikan sebagai nazar. Mbak Arum misalnya bilang, saya nanti kalau lulus kuliah akan beriktikaf 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam nggak bisa keluar. Harus dalam masjid Kecuali, terus itu iya, harus dalam masjid karena kita sudah menentukan waktunya. Dan sesuai dengan seperti aja apa yang disampaikan di dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan kalau kita sudah niat iktikaf, kemudian kita ada keperluan di luar, kita masuk lagi ke dalam, diniatkan lagi, berjalan. Tapi kan masalahnya kelemahannya di mazhab ini, orang saking keluar masuk masjid lupa dia niat, nggak sah sikapnya. Dia ngobrol-ngobrol di masjid begitu lama dengan segalanya di dalam masjid, tapi dia lupa niatnya, nggak dapat. Kenapa? Rukunnya dari iktikaf tadi niat. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf sunnah fi hadzal masjid, di dalam masjid ini lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Begitu. Jadi iktikaf bisa dilaksanakan kapan aja Ustaz? Bisa siang, pagi, sore, malam gitu? Iya, karena makna dari iktikaf tadi merupakan suatu amalan sunnah yang dilaksanakan di dalam masjid untuk tujuannya mendekatkan diri kepada Allah sembari memahami dan mengenal dirinya agar dia bisa semakin lebih meningkat lagi dalam ketaatan dan untuk bisa tujuan yang paling utama mengisolasi diri agar dia terhindar dari hal-hal yang mengganggu ibadahnya, yang mendekat diri pada Allah untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan doa dari para malaikat
sehingga dia semakin juga mendapatkan pahala yang lebih fokus. Dengan Quran dia baca di dalamnya, banyak sholat sunnah dilakukan, dan berzikir, tasbih, tahmid, tahlil dia lakukan dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, sehingga otomatis Quran pun tuntas, Ramadan totalitas, kualitasnya pun bertingkat saat dia menjadi umat yang di tengah-tengah masyarakat. Oke. Nah ini kita udah mulai paham nih, bahwasanya itikaf kata kuncinya pertama harus di masjid. Jadi di Ya, kafe betul. itu bukan termasuk itikaf. Nah Ustadz, sekarang coba kita turunkan sedikit Ustadz. Pasti ketika kita di masjid itu kan ada yang amalan prioritas gitu Ustadz. Ada yang harus kita utamakan. Kan ada banyak amalan kita di dalam masjid. Baca Quran kah, zikir kah, tasbih, atau ada nggak urutan list? Mana yang harus utama Ustadz? Baru pertanyaannya ketemu. Jadi tidak bisa itikaf sebentar-sebentar. Kenapa? Amalan utama yang paling indah waktu itikaf adalah menempatkan dirinya pada sholat 5 waktu di dalam masjid berjamaah. Sehingga ketika dia berada dalam masjid itu berjamaah dalam sholat, sehingga saat waktu imam takbiratul ihram dia sudah berada di belakang, tidak kenal masbuk, tidak kenal lagi lari-lari. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan lanjutkan kalau nanti Mas Taufik Rahman memanggil Bang Zul lagi. Pokoknya Ustadz udah tahu ada kode. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan.
Kita masih membahas tema yang menarik tentang tuntunan dan keutamaan iktikaf bersama Ustadz Zulkarnain. Nah, ini sebelum kita lanjutkan Ustadz, ini kita beritahu dulu Rum, gimana cara pemirsa kalau mau bertanya. Silakan. Oke, jadi di pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bertanya langsung kepada Ustadz Zulkarnain mungkin terkait iktikaf ya. Bisa banget langsung telepon atau WA ke nomor 0274 580 800 atau melalui WhatsApp, chat atau bisa juga melalui video call di 082 333 403 574 dengan menyebutkan nama serta asalnya. Dan juga tentunya menyebutkan passwordnya. Cahaya Ramadan, nanya dong, gitu. Oke, pemirsa ditunggu pertanyaan-pertanyaan tentang iktikaf. Ustadz, tadi kita bicara tentang yang pertama adalah sholat 5 waktu. Iya, sholat 5 Apalagi waktu. Ustadz? Karena gini, kenapa sholat 5 waktu? Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, ayo amalin ahabba ilallah. Rasul jawab, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktunya. Ya orang yang iktikaf lah yang dapat sholat tepat waktunya. Pasti dia merasakan indah. Makanya ketika dia dalam iktikaf itu, kemuliaan yang dia rasakan, nikmatnya pokok utama adalah bisa menikmati indahnya sholat 5 waktu, dibekali dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Di dalamnya dia sholat duha, di dalamnya dia nanti sholat taubah, selesai dia wudu, sholat tatawuf, dan dia lakukan semua ibadah-ibadah sunnah tadi yang bisa menambah kekuatan utama ibadah fardu, sholat fardu tadi. Yang kedua, orang yang beriktikaf dia akan terasa indah ketika dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dia lakukan adalah banyak berzikir. Kenapa banyak berzikir? Karena dia kepingin iktikaf itu kan dia mau tenang. Makanya kalau iktikaf gak usah bawa handphone, nanti kebanyakan Sherlock Scrolling. Sama update status. Sama update status, Nah, malah jualan online dia nanti. Repot. Sambil iktikaf dia jual online nanti, repot lagi. Atau dia nanti ditanya orang, diganggu. Padahal dia iktikaf itu kan mengisolasi diri agar jangan sampai terganggu dalam ibadah kedekatannya kepada Allah dan untuk menemukan dirinya. Jadi orang itu kan rukun agama itu kan ada 3. Ada iman, Islam, ihsan. Ilmu yang mengkaji ini, iman dibekali dengan tauhid, keimanan, keyakinan, dan keislaman itu dibekali dengan ketaatan, fikih, dan ihsan tadi kebaikan, ada akhlak yang puncaknya nanti pada ketasawufan. Maka ketika dia merasa dekat kali dengan Allah, kita juga tergantung nih pilihannya, mau dekat banget dengan Allah apa dekat dengan setan kan gitu. Maka ada alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka orang yang mau iktikaf itu dia mau ketenangan hati, ketenangan jiwa. Di dalam Quran surat nomor 13 ayat 28 Allah katakan demikian, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kita kepada Allah, hati kita akan tenang. Itu. Dengan zikir kita kepada Allah, hati kita tenang. Dalam surat nomor 13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Kedua, ada lagi yang kita amali, apa yang kita lakukan di sana? Membaca Al-Qur'an. Kenapa kita tuntaskan Quran di bulan Ramadan supaya totalitas kita di bulan Ramadan dan kita berkualitas di bulan Ramadan? Kenapa? Karena inilah bulan yang di dalamnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Qadar itu takdir. Yang mengatur takdir kita 1 tahun itu, Lailahnya itu pada malam itu. Pada saat itu kita beribadah, baca Quran. Gak usah kan baca Quran, sholat. Baca Subhanallah 1 kali. Itu Lailatul Qadar itu khairun min alfi sahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita baca Subhanallah aja sekali sama seperti banyaknya 83 tahun 4 bulan, umur kita aja nggak nyampe. Emang kira-kira Pras Taufik sama Mbak Arum berapa tahun? Sampai 83 tahun? Kalau berat, kayaknya berat. Kalaupun dikasih minta mundur aja deh. Kita mundur ya. Oke deh. Ini pentingnya ya, baca Quran tadi. Maka kata Allah dalam surat Al-Isra juga, kami turunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu merupakan sifat penawar, warahmah, dan membawa kasih sayang. Makanya dengan iktikaf tadi kita bisa merasakan ketenangan jiwa melalui sholat, zikir, dan baca Al-Quran.
Dan dari hal ini semua akan mengantarkan kita menemukan diri. Karena apa? Karena kita semakin bisa mengetahui bahwa aku itu kecil, Engkau yang besar ya Allah. Makanya pada saat kita dalam iktikaf, di situ kita akan tahu begitu solusi yang kita dapatkan antara masalah dengan solusi hanya seperti antara jidat kita dengan tempat sujud. Masya Allah. Dekat banget berarti Ustaz, Dekat ya? banget. Makanya akhirnya apa? Ayat kedua pada surat nomor ke-65 atau At-Tolak ayat 2 kata Allah, siapapun yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan solusi dari masalah apapun yang terjadi. Ada pertanyaan Kak? Ustaz, tadi Ustaz sempat nyinggung, misalnya saya udah terlanjur itikaf. Iya. Tiba-tiba ada yang WA, terlanjur bawa HP Ustaz. Betul. Terlanjur bawa HP. Tiba-tiba ada yang nanya, ada yang ngobrol kita Ustaz. Ini membatalkan atau tetap bisa lanjut? Gimana Ustaz? Tidak membatalkan, yang membatalkan itikaf itu satu. Nah, ya, kalau di luar itu nggak batalkan, cuma nanti kan kita kan mau cari yang excellent ibadah itu kan gitu. Makanya tadi kalau kita tahu iktikaf itu tujuannya mengisolasi agar kita jangan sampai terganggu dengan hal-hal dunia yang rame-rame lagi. Ketika kita berusaha untuk iktikaf tadi, jangan sampai kita bawa HP itu supaya agar sempurna ibadah kita. Tapi membatalkan enggak? Tidak. Sama seperti kita puasa. Yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan suami istri. Tapi ketika kita berbohong, kualitas puasa kita berkurang, bahkan tidak ada lagi manfaat puasanya. Batal puasa? Enggak. Tidak. Oh. Iktikaf yang membatalkan itu satu, kalau dia murtad, keluar dia dari agama Islam. Dua, kalau dia tadi surat Al-Baqarah 187 yang dibaca Mas Fakih tadi, dia berhubungan suami istri. Atau yang ketiga, maaf, keluar mani karena bersentuhan kulit. Kok bisa bersentuhan kulit? Karena ada rangsangan di sana yang membuat syahwat datang. Akhirnya dia sudah jauh dengan Allah, lebih jauh, lebih dekat dengan dunianya. Yang keempat, karena menstruasi atau haid bagi wanita. Yang kelima, kalau dia gila, hilang kesadarannya karena syaratnya orang iktikaf tadi dia harus berakal. Yang keenam, dia mabuk. Kemudian ada lagi yang terakhir yang ini kunci tadi, keluar dari masjid. Keluar dari masjid. Kalau mau itikaf lagi, ya masuk masjid niat dia. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Gitu Mas Taufik. Oke, Ustaz. Lalu muncul pertanyaan begini Ustaz. Oke, saya sudah mau berniat iktikaf. Nah, sebenarnya apa esensi yang mau diambil dengan kita melakukan iktikaf ini? Terkait dengan hubungan katakanlah dengan sosial Ustaz. Manusia. Kadang-kadang kan gini Ustaz, pada saat kita masuk di masjid itikaf, ternyata kampung kita juga ramai yang itikaf di masjid Ustaz. Nah, jadi kehusuan kita pun jadi berkurang gitu Ustaz, karena terlalu ramai juga kadang-kadang di masjid ini Ustaz. Ada 50 orang juga yang beritikaf. Gimana Ustaz? Ya, iktikaf itu salah satu rukunnya di samping niat adalah berada dalam masjid. Masjid itu masjid jami. Masjid jami artinya masjid yang bisa dipakai untuk sholat Jumat. Sehingga itu lebih bagus lagi. Walaupun dengan masjid biasa pun selama itu milik daripada umat Islam, itu akan menjadikan dia lebih senang dalam beriktikaf. Tapi ketika kita melihat tadi, saya mau beriktikaf tapi ramai. Bukan ramai atau sedikitnya, sepinya daripada suatu esensi iktikaf itu berkualitas, tapi niatnya. Makanya tadi ada Nabi menyampaikan dalam hadis di dalam kitab hadis Arba'in karangan dalam Imam Nawawi, di hadis pertama, nomor pertama dari 40 hadis itu ada innamal a'malu bin niat. Segala amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Kalau dia karena Allah, dia dapatkan niatnya karena Allah. Tapi kalau dia nanti karena memang mau, ini kan asbabul khurutnya kan karena Nabi berserta sahabat itu hijrah ke Madinah. Jadi wanita-wanita Madinah tuh ada yang cantik sehingga yang hijrah tuh kepingin sekalian dapat istri. Jodoh. Boleh dapat jodohnya. Karena dengan hijrah, tapi dapat jodohnya bukan dapat Allahnya. Tapi kalau dia dapat Allahnya, dapat jodohnya. Jadi dua dia dapatkan. Nah, makanya ketika dia iktikaf di masjid, kok rame orang? Dia kan niatnya karena Allah. Kalau rame, dia malah bisa mencoba untuk pastabiqul khairat, berlomba dalam berbuat kebaikan. Bagaimana di tengah keramaian itu, tapi saya tidak tergoda untuk ngobrol-ngobrol, apalagi buka piknik di dalamnya. Dia apalagi jualan online tadi saya, jualan online. Dia iktikaf di dalam, tapi buat kongko-kongko, ngobrol-ngobrol. Nggak batal iktikafnya, tapi nggak ada
Esensinya. Esensi iktikaf yang didapatkan. Apa esensi iktikaf itu? Pertama, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, dia berharap mudah-mudahan para malaikat ikut mendoakan untuk biar agar ibadahnya itu diterima oleh Allah. Yang ketiga, dia bisa mendapatkan suatu ketenangan jiwa karena dia merasa diampuni oleh Allah dosanya, hingga nanti dia berharap mudah-mudahan api neraka akan jauh dari dirinya di akhirat sana, dan dia bisa dengan rahmatnya Allah merasakan nikmatnya indahnya surga di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi orang iktikaf itu kalau bicara lebih enak lagi, esensinya ingat kemati. Ingat kemati. Orang kalau ingat kemati, dia akan sangoni dirinya dengan sanggup mati. Bagaimana beribadah, anggaplah ini ibadah terakhir bagiku. Bisa jadi setelah ini aku mati. Yang orang bahaya itu dia nggak ingat mati, bahkan takut mati. Makanya akhirnya mati berkali-kali. Kenapa bisa mati berkali-kali? Kalau Mas Taufik misalnya kehilangan jam, ternyata jam itu pemberian Mbak Arum, langsung takut, aduh mati aku. Oh iya. Oh matinya bukan mati ini, tapi mati. Ketakutan. Iya. Padahal kalau andai kata Mas Taufik itu orang yang betul-betul Berserah. ingat mati, semuanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya ada imam juga kalau ngimami sholat, tak lupa dia bacanya inna, mama bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, iya. Semuanya kembali kepada Allah. Jadi gimana dong? Tapi Ustadz, ada nggak sih Ustadz amalan yang dia itu ganjarannya seperti iktikaf gitu? Jadi semisal kayak tadi, misal ada perempuan, dia itu haid atau lagi menstruasi, terus nggak bisa melakukan iktikaf itu tadi, atau dia juga punya tanggung jawab di rumah, ngurusin anak dan lain sebagainya. Ada nggak sih Ustadz kayak amalan yang ganjarannya itu sama seperti dia melaksanakan iktikaf itu tadi? Ya. Jadi dalam satu riwayat ketika ada salah satu dari istri Rasulullah ketika disampaikan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk iktikaf. Tapi bedanya dengan wanita, dia harus melampaui 3 hal, yaitu dia harus ada izin dari suami kalau dia sudah berumah tangga, kalau belum dia izin dari orang tuanya. Tapi kalau untuk yang berumah tangga lebih baik lagi dia bersama suaminya. Yang kedua, dia saat dalam keadaan bersih, suci hadas besar, hadas kecil. Yang ketiga, dia dalam kondisi yang tidak meninggalkan tanggung jawab dalam pertanyaannya, kalau yang wanita dalam kategori wanita, pada saat dia mengatakan enak banget dong kalau gitu seorang laki-laki, tapi ternyata ketika disampaikan bahwa wanita yang melayani, memfasilitasi suaminya untuk beriktikaf hingga suaminya iktikaf dengan penuh kenikmatan dekat dengan Allah, wanita yang demikian pun mendapatkan pahala daripada iktikaf dari suaminya. Tapi kalau yang belum menikah Ustadz, itu kan tadi wanita yang sudah memiliki suami. Nah ini kalau misal dia itu belum menikah gitu. Kalau dia belum menikah, dia kan nanti akan menjadi anak yang solehah bagi orang tuanya. Ketika dia sama orang tuanya, pasti orang tuanya akan senang sekali punya anak wanita yang solehah, karena masalahnya ketika anaknya beribadah, orang tuanya pun dapat pahala. Tapi kalau andai kata tadi, apa yang ditanyakan Mbak Arum, bolehkah seorang wanita yang belum menikah dapatkan pahala iktikaf itu sendiri? Ya ketika dia melakukan hal yang sama pada ayahnya, pada orang yang betul-betul menjadi muhrimnya, yang bisa menyelamatkan dan membantunya. Kan wanita itu diselamatkan dengan 4 laki-laki, ayah, suami, saudara laki-laki, anak laki-laki. Dan laki-laki itu melindungi 4 wanita, istri, anak perempuan, saudara perempuan, dan ibunya. Nah, jadi kalau sudah kita lakukan semuanya, yang paling utama adalah kita bagaimana bisa melakukan iktikafnya. Insya Allah demikian. Jangan cari-cari bikin nggak kerja tapi dapat, itu namanya terlalu perhitungan. Oke. Nah, saya tadi membayangkan jawaban Ustadz Zul tadi, kalau belum menikah segeralah menikah. Gitu, awalnya begitu Ustadz ya, segeralah menikah untuk kemudian bisa mendapatkan pahala iktikaf. Iya, karena kalau nggak menikah nanti rugi juga. Kenapa? Ada keindahan seorang wanita ketika dia nanti masuk ke dalam surga, dari pintu mana saja ia mau, asal wanita itu bakti pada suaminya. Sehingga saking bakti dengan suaminya, maka dia akan bahagia karena ridho suami akan mengantarkan kepadanya ridho Allah dalam diri seorang wanita. Gitu. Ini menarik sekali pembahasan kita tentang udah mulai masuk menikah ini. Kita udah menikah, nanti kita singgung sedikit Ustadz. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali tetap di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman.
والغم والهنا عصفا جميلا شر فؤادي وأنسى بها فتنان والغم والهنا عصفا جميلا شر فؤادي وأنسى بها فتنان Kita masih membahas tema yang menarik yaitu tuntunan dan keutamaan iktikaf bersama Ustadz Zulkarnain. Rum, ini kita perlu ingatkan lagi pemirsa gimana caranya bertanya. Coba ingatkan pemirsa. Jadi untuk pemirsa dimanapun Anda berada yang mungkin masih bingung bagaimana cara iktikaf atau iktikaf yang baik atau mungkin mengalami atau membutuhkan saran ya terkait iktikaf, bisa banget nih bertanya di WhatsApp 082333403574 atau bisa juga melalui telepon di 0274580 800 dengan passwordnya Cahaya Ramadan, tanya dong gitu. Oke. Ustadz, ini kita ini kita sekarang coba melihat iktikaf dari sudut pandang yang berbeda, Ustadz. Nah, sekarang kita coba melihat iktikaf dan manfaatnya apa bagi tubuh kita dan bagi jiwa kita, Ustadz. Bagaimana kita bisa memahami itu, Ustadz? Kirain tadi mau melanjutkan Mbak Aru biar cepat nikah gitu. Oke, sebelum Bang Zul jawab tadi, ada juga yang namanya iktikaf itu ketika tadi dia jaga dengan sholat yang awal waktu, malah ada seorang mertua yang mencari menantu hanya dengan melihat adakah ada tanda-tanda kemunafikan pada dirinya. Oke, sebelum dilanjutkan Ustaz, apakah ada tanda kemunafikan? Ini ada yang bertanya Ustaz. Oh ya, silahkan. Ada yang bertanya, Cahaya Ramadan, nanya dong, saya Rizal dari Bantul. Boleh dibacakan Rom, pertanyaan detailnya. Oke, Ustadz mau tanya, bagaimana pendapat Ustadz jika kita sedang kondisi sakit dan ingin melaksanakan iktikaf yang tentunya di masjid? Namun hal itu kemudian menjadikan kondisi kesehatan memburuk. Apakah pahalanya berkurang, Ustadz? Syukron, gitu. Ketika kita mau melaksanakan iktikaf, sama ketika kita saat melaksanakan puasa. Ketika saat kita puasa dalam keadaan sakit, maka kita boleh tidak berpuasa. Tapi kalau kita melakukannya berani dengan faktor konsultasi dengan ahlinya dan ternyata tidak membahayakan, itu lebih baik. Jadi kaitannya dengan iktikaf, kalau dia memang sakit dalam kategori, kan ada sakit itu berkelas.
sakit yang biasa, sakit harian yang bisa datang karena pusing atau kepalanya sakit kepala, atau sakit yang harus opnam, atau sakit yang sudah mulai sakit yang kritis. Yang dua hal ini nggak akan ketemu. Tapi kalau dia masuk, yang Rijal tadi bertanya yang dari Bantul, dia masuk di kategori sakitnya sakit kepala, badan kurang enak, atau bisa jadi dengan iktikaf dia sehat. Kenapa? Tergantung sakitnya itu tadi Ustaz ya? Benar, karena bisa jadi kalau sakit itu faktornya adalah dari hatinya, maka pertanyaan daripada Mas Taufik merupakan pertanyaan yang sama daripada Mas Rijal di Bantul. Apa manfaat daripada iktikaf itu dari segi jiwa dan badan? Betul. Ketemulah nanti sakit tadi, ada yang namanya dalam badan kita tuh yang mengendalikan jiwa. Apa itu? Hati. Orang yang ketika dalam iktikafnya ketemu dia dengan Allah, tenang dia dalam ibadah, sampai pada esensi yang membawa kepada kebahagiaan, ketentraman jiwa, ketenangan hati datang, maka ketemulah nanti apa yang dikatakan Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wahya qalbu. Ketika kita ketahui bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal, bila baik segumpal, baiklah seluruh tubuh. Bila jelek atau rusak segumpal, rusaklah seluruh tubuh. Apa itu? Itulah hati. Dengan iktikaf hatinya tenang, dengan iktikaf hatinya jiwanya tentram, tanpa dia rasakan, dia nggak sakit lagi, badannya pun sehat. Jadi boleh Mas Rijal, kalau andai kata mampu, yang tahu adalah yang merasakan sakitnya seperti apa. Sehingga dengan demikian ada orang sakit kepala pusing dibawa olahraga sehat. Apalagi dibawa iktikaf. Dia lakukan dengan kedekatan diri, dia serahkan semua kepada Allah. Tadi seperti Bang Zul katakan bahwa solusi dan masalah sedekat antara jidat atau kening kita saat bersujud dengan Allah. Itulah sholat. Waktu itikaf amal dia yang utama sholatnya. Sholat 5 waktu. Ustaz, tadi menarik yang sebelum tadi ada pertanyaan dari Mas Rizal tadi yang Ustaz sampaikan tentang ada menantu tadi. Gimana Ustaz? Jadi gini, ada satu saat seorang syekh. Syekh ini kebetulan dia ingin nanti mau mencari seorang menantu yang kategorinya menantu itu yang betul-betul dia terhindar dari sifat yang penuh kemunafikan. Ternyata fadilah dari itikaf adalah orang yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dengan mengawali takbiratul ihram seorang imam, dia ada di belakang. Dan dalam suatu penelitian, maka ada 40 waktu. Kalau dalam di Madinah itu ada arba'in. Sholat di 40 waktu itu 8 hari kali 5 waktu, 1 hari 40. Itu kalau orang itu bisa melaksanakan 40 waktu dengan sholat berjamaah saat imam dengan takbiratul ihram dan dia berada di belakangnya, ini akan terhindar dari penyakit yang namanya dengki, iri hati, dan sifat yang penuh kemunafikan. Maka ketika ada seorang calon ingin melamar putrinya, dia langsung bilang, ya udah kamu kalau begitu gak usah apa-apa, ikutin saya aja sholat selama 40 hari. Setelah dia sholat jadi imam, yang laki-laki calon menantu tadi makmum terus selama 40 hari, langsung dia bilang, kamu saya terima jadi menantu. Kenapa? Karena dia yakin Allah sudah membukakan hati laki-laki ini tadi menjadi imam yang taat, yang baik untuk anak perempuannya. Maka baru nanti kalau mau cari ada orang mau melamar atau dekat, coba cek 40 waktunya. Kadang-kadang sholatnya bukan 40 waktu, zuhur sama asar dijamak. Kenapa? Karena zuhurnya di jam 3, asarnya jam 3:05. Jadi satuin aja. Berarti yang munafik tadi nggak akan sanggup dia Ustadz 8 hari? Nggak sanggup. Oke. Pasti dia akan bolong-bolong gitu. Karena nanti kalau dia, kecuali kalau dia memang mendapatkan wanita yang dia ambil tadi bukan wanita yang betul-betul soleha. Dia kan memang dia kepingin mendapatkan wanita yang soleha tadi, sehingga apapun yang dia lakukan di 40 waktu pun dia lakukan karena dia memang betul-betul apa adanya. Jadi biasanya santri beda dengan, bukan santri ya. Kalau santri ketemu santriwati ketika dia mau kepingin didapatkan seorang wanita itu jadi istrinya, walaupun wanita itu cantik, yang laki-laki kurang, tapi si wanita itu ketika didekatin oleh santri tadi, kamu mau nggak jadi
pasangan hidup saya. Langsung ditinggal sama wanita tadi. Kenapa? Kredit kali wajah ini si cowok. Kan gitu. Akhirnya si santri tadi ternyata dia nggak putus asa. Namanya santri. Dia datang ke kiai. Datang ke kiai. Kalau santri kan gitu, cinta ditolak, kiai berdoa kan gitu. Tapi kalau nggak santri, cinta ditolak, dukun bertindak. Sekarang nggak dukun lagi. Dukun juga banyak yang jomblo. Jadi akhirnya cinta ditolak, sepur ku tabrak. Kan banyak yang kelempuyangan, banyak yang apa, langsung bunuh diri dia. Nah, tapi santri beda. Ketika santri datang kepada kiai, kiai bilang kamu banyak berzikir. Kebetulan, maaf cakapnya, wanita yang dia incar tadi namanya Saodah. Jadi suruh zikir. Saodah ini sendiri wanita santriwati. Dia merasa menyesal, kenapa aku menolak. Akankah itu benang jodohku? Akhirnya dia datang ke kiai. Pak Kiai, padahal santri tadi suruh zikir nih. Masuk kamar, Pak Kiai datang, ada apa? Saya Pak, kenapa? Saya tadi melakukan dosa Pak Kiai, menolak seorang laki-laki. Terus laki-lakinya gimana? Laki-lakinya pergi, katanya entah kemana, dia santri. Ya udah, kamu duduk sebentar loh. Pak Kiai Panggil. menuju ke tempat si laki-laki tadi zikir. Zikirnya tadi Allah, 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 berubah jadi Saodah, Saodah, Saodah. Hati gatal. Jadi begitu indahnya, dekatnya hati kepada Allah, mendatangkan ketentraman dan ketenangan jiwa dan rumah tangga yang bahagia kalaupun memulai. Makanya kalau menikah nanti, kalau Bang Zul bilang sama anak-anak, kalian kalau nikah tuh jangan satu calonnya, 1000. Loh kok bisa 1000? Yang satu soleh atau soleha, yang kedua cantik, yang ketiga, ya, jadi yang satu soleh soleha, baru nolnya jadi 10, cantik atau cakep, nol yang kedua jadi 100, syukur anak bangsawan atau pinter, yang ketiga 1000, anak orang kaya. Kalau nggak kaya 100 nggak apa-apa lah. Kalau nggak anak yang pinter 10 nggak apa-apa lah, ganteng cantik atau kalau nggak juga soleh-solehannya. Nah, inilah sholat. Dalam iktikaf sholat itu menilaikan 1, ibadah yang lainnya 0, 0, 0. Tapi kalau 10 jadi berapa itu? Kalau 9 1 miliar ya. Betul. Tapi kalau nggak ada sholatnya, nolnya hilang. Gitu juga bermakna. Gitu juga lah kalau Mbak Arum atau Mas. Sudah. Oh ya udah. Oke. Nanti lanjut. Jadi Ustaz, kalau kita bicara tentang, tadi kan Ustaz bilang bahwasanya itikaf itu memisahkan diri dari kerumunan gitu ya, dari masyarakat. Tapi isolasi ya, jangan sampai terganggu dia karena dia mau dekat dengan Allah. Oke, Ustaz, sebelum saya bertanya ini ternyata pemirsa ada yang bertanya. Arum, silakan Rum, dibacakan. Oke, Assalamualaikum Cahaya Ramadan, nanya dong, saya Bu Mai dari Palur. Ustadz, Solo. Iya, Palur Solo. Ustadz, apakah boleh ketika mau traweh di masjid kita niatkan nawaitu iktikaf gitu? Boleh. Jadi sekalian gitu ya, Ustadz. Kenapa boleh? Karena kita pakai mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan dalam jangka waktu 2 kali bacaan kita dengan tumakninah tadi, pada saat kita ruku, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, itu sudah sah, boleh iktikaf. Masanya seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, dia niat enggak? Nah, kalau ini tadi Bu Mai dari Palur Solo menanyakan, bolehkah kita tarawih di masjid, kita niatkan? Niatkan. Pada saat kita masuk ke dalam masjid tadi, kita langsung niatkan, nawaitu i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Dapat pahalanya. Dapat semua sholat tarawihnya, apa itu bagian daripada i'tikafnya. Insya Allah. Kuncinya tadi satu. Niat. Nah ini masalahnya karena gampangnya tadi di mazhab Imam Syafi'i sampai orang masuk masjid, keluar masjid dia nggak niat apa-apa. Jadi akhirnya sampai 1 hari pun dia nggak dapat pahala itikaf. Kenapa? Karena niatnya nggak ada. Oke, jadi Bu Mai nggak perlu khawatir, nanti malam masuk masjid tarawih langsung niatkan itikaf. Insya Allah dapat pahala itu. Terus lanjutkan tadarus apa segalanya, insya Allah. Bawa makan pun bawa roti nggak apa-apa. Malah di zaman sahabat dulu bawa kemah loh. Bawa kemah di masjid itu supaya apa? Mereka tinggalin di masjid. Tapi tinggal sendiri aja, jangan berdua sama istri, nanti nggak malah batal nanti itikafnya. Karena apa yang dibacakan sama Mas Fakih tadi surat Al-Baqarah 187, itu tadi. Oke. Ustaz, ini tadi Ustaz bilang bahwasanya kalau itikaf itu kan kita memisahkan diri dari kerumunan biar fokus gitu. Nah, Ustaz, bagaimana kita coba menerjemahkan nilai itikaf di zaman sekarang, Ustaz? Ya kalau kita berbicara tentang nilai iktikaf di zaman sekarang, ya pada hakikatnya begini. Ayat ke-88 dan 89 di surat Asy-Syu'ara. Maka esensi iktikaf tadi kan kita hakikatnya kalau secara ibadah
yang kita kejar adalah bagaimana menata agar kita bisa terjaga dalam sholat 5 waktu bersama dengan imam berjamaah. Yang kedua, bagaimana kita berusaha untuk bisa mengincar indahnya Lailatul Qadar. Jadi makanya itikaf itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi yang paling utama dari semua itu apa? Menata hati kita. Ketika kita iktikaf di situ adalah kita sudah pasrahkan diri kita hanya kepada Allah. Maka kita isolasi diri ini jangan sampai ada yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kita. Karena orang yang melakukan iktikaf adalah merupakan ibadah-ibadah sunnah yang di dalamnya saat dia menetap di dalam masjid. Al-Mutaqid tadi ya. Ketika disampaikan di sini, apa yang kira-kira menjadi esensi dalam keseharian kita? Dia akan lebih sabar. Dia akan lebih tenang. Kalaupun dia kadang-kadang manusia, dia cepat mengingat diri. Oh iya, masih banyak kejelekanku yang masih belum dibongkar orang. Kalau cuma 1-2 orang menyampaikan ini, itu sebenarnya ujian. Ternyata dia baru ingat lagi. Aku berdoa, ya Allah beri aku kesabaran. Ternyata kesabaran yang dia minta kepada Allah dikasih oleh Allah dengan problematika. Saat itu dia bisa mengatasinya karena sabar, ternyata doanya terkabul. Tapi ada juga orang tua, janganlah berdoa minta sabar. Kenapa? Nanti datang musibah. Enggak juga. Musibah itu sudah diatur oleh Allah. Itu tadi Lailatul Qadar itu terjadi 1 kali dalam setahun. Disitulah malam yang menentukan takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz nanti, menentukan 1 tahun ke depan sampai Lailatul akan datang. Makanya itu sudah semua tertulis. Makanya kita bagaimana menjalaninya, iktikaf tadilah yang membuat kita bisa menjauhkan diri kita dengan keramaian-keramaian dunia yang akhirnya kita tidak menjadi budaknya dunia, tapi kita sudah merasa semakin kita dekat dengan Allah, semakin rasanya nikmatnya kehidupan. Apa? Ada keindahan yang paling utama dirasakan. Indal mu'min farhatain, kebahagiaan dan keindahan bagi orang yang beriman. 1, indal futur, ketika iftar. Kita nanti waktu berbuka puasa bahagianya bukan main. Yang kedua, indal liqa, ketika ketemu Allah. Enggak usah kan ketemu Allah, ketemu orang tua mau mudik aja enaknya bukan main. Apalagi ketemu Allah. Kapan ketemu Allah? Waktu sholat, waktu itikaf dia sholat ketemu Allah, nikmatnya bukan main. Yang paling nikmat lagi ketika sakratul maut. Karena setelah kita ketemu dengan Allah, nggak akan ada lagi tambah dosa apapun. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan satu cap stempel bagi kita dengan harapan, ya Allah berikan rezeki yang terindah. Allahumma rzuqna min husnil khatimah. Berikan aku rezeki dari rezeki yang husnul khatimah. Itulah yang mengantarkan dia dalam keseharian, sehingga dengan iktikafnya dia akan menjadikan pembeda dengan orang-orang yang tidak beriktikaf. Ini nampaknya kalau bicara tentang husnul khotimah ini adalah penutup yang paling istimewa ya. Masya Allah. Ustadz, kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi tetap di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Cahaya Pemirsa, kita masih membicarakan tema menarik tentang tuntunan dan keutamaan iktikaf bersama Ustadz Zulkarnain. Ustadz, ini nggak terasa kita udah mau sampai di akhir perbincangan. Kali ya? Iya, nggak kerasa Ustaz. Karena ini yang disampaikan Ustadz Zul ini semuanya berisi ya. Betul. Berisi. Ustadz, Kayak badannya. Ustadz, ini sebelum kita masuk nanti ke bagian penajaman Ustadz, bagian akhir. Nah, bagaimana kemudian kita mencontoh iktikaf katakanlah baginda Rasul Ustadz? Kemudian bisa kita duplikasi di zaman sekarang, dan kemudian nanti sekaligus bagaimana Ustadz menyimpulkan tentang pentingnya iktikaf dan tuntunan iktikaf di masa kini dan masa depan Ustadz. Ya. Kalau bicara tentang baginda Rasul, maka Allah pernah menyampaikan kepada kita dalam ayat ke-21 surat nomor ke-33 atau Al-Ahzab. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh kami jadikan dalam diri Rasulullah untukmu sekalian contoh teladan yang baik. Termasuk dalam iktikafnya tadi. Ketika iktikaf aja Rasulullah itu pernah mengantarkan istrinya Sofia waktu sedang iktikaf, karena akan mencoba untuk kembali ke rumah, khawatir kalau nanti sendiri. Sampai sahabat bertanya, siapa itu? Kok kenapa Rasulullah dalam iktikaf keluar? Ada yang uzur, begitu. Maka Rasulullah pun menyampaikan, itu istri saya. Barulah mereka Nabi, makanya kekhawatiranmu ditutup. Rasul tahu apa yang terjadi pada pikiran dari sahabat-sahabat tadi. Masya Allah.
Jadi kalau berkaitan dengan masalah sekarang, bagaimana kita jadikan Rasulullah sebagai teladan? Rasulullah itu memang begitu luar biasa, disakiti malah dibalas dengan kebaikan. Nanti ada dalam Quran surat An-Nahl 125, wajadilhum billati hiya ahsan. Sikapi dari segala sesuatu yang lebih baik. Perbuatan buruk pun dibalas dengan baik. Kita enggak, orang kelilipan mata aja kita yang marah. Ustaz, 3 kata kunci Ustaz untuk menutup sesi kita hari ini Ustaz. 3 kata kunci terkait dengan i'tikaf Ustaz. I'tikaf mendatangkan ketenangan, menciptakan satu kebahagiaan, mendekatkan diri kepada Allah dalam kehidupan. Masya Allah, itulah 3 kata kunci dari tema kita hari ini. Terima kasih. Sebenarnya kalimat kunci itu. Kata kunci itu kepanjangan ya. Harusnya kata kunci 3 aja. Ustaz Zul, terima kasih untuk sesi hari ini. Banyak sekali insight yang kita dapatkan, Arum. Betul. Hari ini juga terima kasih untuk kolaborasi kita dan tentu saja untuk kostum kita hari ini kelihatan menarik sekali. Arum, boleh ingatkan pemirsa tentang jadwal imsakiyah besok. Nah, jam berapa? Oke. Jadi untuk jadwal imsakiyah Ramadan di daerah istimewa Yogyakarta bisa pemirsa lihat di layar kaca pemirsa. Ya, jadi imsak di jam 4:16, subuh ada di jam 4:26 dan maghribnya ada di jam 17:46 waktu Indonesia Barat. Nah, pemirsa jangan lupa terus saksikan Cahaya Ramadan di TVRI Jogja sampai dengan nanti akhir Ramadan. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah kami pamit dan kita akan ketemu lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل متى